Pertama, mengingat kembali bagaimana Rasulullah itu dari pertama beliau dilahirkan. Ingat ya, Rasulullah Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Mohon maaf, yatim itu tidak punya ayah. Yatim itu tidak punya ayah atau tidak punya bapak atau tidak punya ama. Yang pegang tadi bapak, nah panggilan lain. Bapak apa lahirnya? Iya, kata ya. Yang lahirnya Rasulullah Muhammad SAW di alam dunia ini, hanaya, bahkan hanaya. Karena sudah meninggal. Kapan meninggalnya? Ketika Rasulullah itu berada di rahim ibunya. Sedih nggak? Bayangkan ketika kamu lahir, kamu mau manggil bapak, tidak ada bapak. Kamu mau manggil, melihat katakan wajah bapakmu, amamu, tidak ada amamu. Sedih nggak Rasulullah? Sedih nggak? Kesedihan Rasulullah itu ternyata tidak akan nampak. Ketika beliau lahir dalam keadaan yatim, lantas ketika dia dibesarkan oleh mamanya, oleh keluarga daripada ayahnya, maka kurang lebih sekitar 6 tahun kemudian meninggal kembali mamanya. Mamanya Rasulullah. Sehingga gelar Rasulullah itu menjadi yatim. Maka alhamdulillah tadi ada diprogramkan menyantuni anak yatim. Berarti kita mengingat betapa sedihnya Rasulullah itu dilahirkan dalam keadaan yatim. Ada yang disantuni dengan anak yatim tidak punya mama. Tapi semerta-merta tidak punya ayah, tidak punya mama, tidak menghilangkan rasa semangat kehidupan kita. Itu yang paling penting. Rasulullah itu sedih, hati kita sedih, menurut pikiran kita sedih, menurut pandangan kita sedih, tapi Rasulullah itu hebat. Kemandirian Rasulullah itu hebat. Kalau tidak hebat, Rasulullah itu tidak akan mungkin sampai detik ini beliau sebagai khatamul anbiya wal mursalin, sebagai nabi yang terakhir yang harus kita taati menjadi sumber ajaran agama Islam yang kedua. Itu hadisnya Rasulullah, sunnahnya daripada Rasulullah. Luar biasa Rasulullah. Tidak punya ayah, tidak punya mama, namun detik ini kita rasakan perjuangan beliau. Beliau hingga sampai saat detik ini kita masih mengikuti sunnah beliau sepanjang masa. Kita masih tetap kita mengikuti bagaimana karakter Rasulullah, bagaimana cara beliau berbicara Rasulullah, bagaimana cara Rasulullah bergaul, bagaimana cara Rasulullah berteman. Sangat luar biasa bergaya Rasulullah, sehingga dalam surah Al-Ahzab ayat 21, maka kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Rasulullah itu sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua suri teladan. Tahu nggak suri teladan? Menjadi contoh. Makanya kita diajak untuk berbuat yang baik-baik supaya adik-adik kita bisa mencontoh yang baik, kan? Kita di dalam keluarga, misalkan ada adik cewek, ada adik misalkan yang laki, jadilah contoh yang terbaik buat adik-adik. Karena Rasulullah itu dijadikan contoh bagi seluruh umat, khususnya bagi umat yang beragama Islam. Sudah menjadi contoh.
minimal kita bisa menjadi contoh buat adik-adik kita di rumah, buat adik-adik kita di sekolah atau di madrasah. Apa yang harus kita contoh? Rasulullah itu tidak pernah mengejek teman. Rasulullah itu tidak pernah membuli teman. Rasulullah itu tidak pernah apalagi berkelahi dengan teman, tidak pernah. Jadi kalau ada di sini masih mau berkelahi, masih mau berolok-olok, buktinya mereka ini tidak cinta kepada Rasulullah. Karena Rasulullah tidak memiliki sifat, tidak pernah memprovokasi, tidak pernah memprovokator, tidak pernah membuli, tidak pernah mengadu domba. Tidak pernah Rasulullah. Itulah hebatnya Rasulullah. Siapa yang mau cinta Rasulullah? Cinta enggak kepada Rasulullah? Cinta enggak kepada Rasulullah? Kalau kalian cinta kepada Rasulullah, apa kata Naila? Tahu Naila? Cintai aku karena Allah, kasihi aku karena Allah, miliki aku karena Allah, terus sayangi aku karena Allah. Artinya jika kamu cinta kepada mamamu, cinta kepada ayahmu, cinta kepada guru-gurumu, itu membuktikan cinta kepada Allah. Apalagi membuktikan cinta kepada Rasulullah. Itu sangat luar biasa. Paham maksud Bapak? Paham maksud Bapak? Ayahmu mencintai mamamu, cintanya karena Allah. Tapi karena cintanya terhadap ayah bukan karena Allah, maka itu hanya bersifat sementara. Karena hakikatnya yang memiliki rasa cinta tidak lain adalah milik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo, halo, hai, hai, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kembali kepada ayat surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan rahmat dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, maka berbanyaklah untuk mengingat Allah. Maka ketika kita mengingat Maulid Nabi besar, maka lebih banyak kita berzikir. Tahu berzikir? Bertasbih, bertahmid, bertahlil, daripada kita mendengarkan ceramah saja. Lebih baik kita lebih banyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo sama-sama kita bapak aja mengucapkan kalimat zikir atau mengucapkan kalimat tasbih sebanyak 7 kali. Paham? Konsentrasikan pikiran kamu. Silakan kamu menunduk semua anak semua. Menunduk semua. Menunduk semua. Menunduk semua. Ketika kita berzikir, ingat akhlakmu, ingat sikapmu kepada orang tuamu selama kebelakangan ini. Apakah kamu melawan? Apakah kamu tunduk? Apakah kamu patuh? Apakah kamu selalu tetap cinta kepada Allah dengan membuktikan ibadah selalu sujud di hadapan Allah? Jangan ada yang ketawa. Silakan tundukkan kepala. Mari sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sama-sama. Subhanallah walhamdulillah
Kalau kamu bertasbih tidak ikhlas, tidak tulus karena Allah, maka yang kamu rasakan nol muslim. Tapi ketika kamu mengucapkan kalimat tasbih itu ikhlas karena Allah, mudah-mudahan sedikitnya kamu mengingat tentang kebesaran Allah. Baru saja Allah membuktikan ketika terjadinya gerhana bulan. Itu merupakan salah satu fenomena yang terjadi di alam, atau secara ilmunya ilmu astronomi. Mungkin nanti kamu lebih banyak mempelajari secara ilmu astronomi. Kenapa terjadinya gerhana bulan? Itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqa as-samawati wal ardi wa khalaqa al-laila wan nahara la ayatin li ulil albab. Allah itu telah menciptakan langit dan isi bumi ini dan menjadikan sebuah pergantian antara siang dan malam. Maka barang siapa yang berpikir tentang fenomena alam itu, itulah manusia yang berakal sehat. Itulah manusia yang punya jiwa, yang punya naluri yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada kemarin kalian melaksanakan salat subuh, salat yang disunahkan oleh baginda Rasulullah ketika terjadinya gerhana bulan. Apa gerhana bulan? Kenapa terjadinya gerhana bulan? Ada apa dengan bulan? Bukankah bulan, bukankah bintang itu merupakan bagian-bagian yang ada di luar angkasa sana? Tapi ketika antara bulan, ketika antara matahari bertemu berpadu dengan bumi dengan satu garis, maka terjadilah gelap. Boleh jadi gelapnya setengah lingkaran bulan, boleh jadi full. Maka terjadilah gerhana bulan. Ini secara astronomi silakan nanti dipelajari sampai ke tingkat SMA atau SMA. Itu menunjukkan kebesaran Allah. Kebesaran Allah. Hebat manusia. Tidak ada manusia bisa buat matahari. Walaupun ada buatan matahari itu hanya sebentar. Yang tidak bisa tahan lama, hanya sebatas. Tidak ada manusia bisa membuat bulan. Walaupun manusia itu ada berantakan. Tapi itu menunjukkan bahwa kebesaran Allah itu hanya milik Allah. Siapa yang bisa membuat pergantian antara siang dan malam? Tidak ada selain Allah. Maka selalulah kita melihat bertapakul alam untuk melihat kebesaran Allah itu dengan cara apa? Jangan engkau menggunakan matamu, jangan engkau menggunakan telingamu, jangan engkau bisukan mulut atau ucapan, tapi manfaatkan untuk melihat, memperdengarkan, membicarakan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Halo, kembali. Halo, konsentrasi ya. Sudah berapa menit? Berapa menit? Minimal 2 bahasa sampaikan. Apa yang semestinya kita teladani dari kepribadian Rasulullah? 2 saja. Bapak kanannya ada siapa nama neneknya, siapa nama kakeknya. Bapak yakin sudah hafal. Kalau ada nggak hafal, nanti bapak buat pertanyaan. Bapak kasih aja. Jangan hanya kamu tahu nama kakek, pihak ayahnya, pihak namanya. Wajib kita tahu. Karena itu merupakan sebuah keteladanan yang harus kita bisa terapi daripada keluarga Rasulullah. Yang pertama, yang perlu bapak tekankan tidak lain adalah mari kita belajar kemandirian yang lebih semangat. Paham kemandirian? Kemandirian yang lebih semangat. Rasulullah itu tidak ada dituntut oleh ayahnya karena ayahnya tak ada lagi. Rasulullah itu tidak ada dituntut menjadi jiwa yang besar karena pada saat ketika menjelang remaja mamanya tidak ada lagi. Tapi dengan semangat kemandirian Rasulullah, dia menjadi manusia yang hebat. Dia menjadi manusia hebat. Belajar dia mandiri, tidur dia mandiri. Ini masih ada juga sama mamanya. Coba tunjuk tangan dulu. Ada yang masih tidur sama mamanya? Tunjuk tangan. Bapak kasih dia. Ada yang tidur masih sama mamanya?
Ada ketika dia mau kencing harus dibangunkan mamanya. Ada nggak? Ada sebagian kalau dia mau tidur ingin dekat sama ayahnya, bahkan dia peluk ayahnya. Ada orang sebagian mau tidur harus dia pegang telinga ayahnya, kalau nggak bisa tidur. Ada itu nggak ada terjadi pada diri Rasulullah. Jadi siapa yang mengaku tidur sendiri, siapa yang lebih tidur sama ayahnya, bukan MTS, ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 masih tidur sama ayah sama mamanya, berarti dia tidak cinta kepada Rasulullah. Karena Rasulullah itu punya kemandirian yang sangat luar biasa. Mandiri Rasulullah. Mandi dia sendiri, makan dia sendiri, apalagi belajar dia sendiri. Mau dia manggil ayah, tak ada ayahnya, yang ada pamannya, yang ada kakeknya. Teman Rasulullah berkomunikasi dengan kakeknya, dengan pamannya, dengan saudara daripada keluarga ayah maupun keluarga ibunya. Tapi Rasulullah itu luar biasa. Kenapa? Rasulullah itu memiliki jiwa kesabaran yang sangat luar biasa. Maka kita harus sabar. Jadi kepala sekolah harus sabar. Jadi guru harus sabar. Jadi suami harus sabar sama istrinya. Jadi seorang istri harus sabar kepada suaminya. Kenapa? Salah satu kata Rasulullah itu harus memiliki sikap kesabaran yang kuat. Sabar dalam berkata menahan diri. Mau marah, tidak jadi marah, sabar. Mau ribut, tidak jadi ribut, sabar. Ini mohon maaf ibu-ibu, mau kali terjadi konflik di dalam rumah tangga. Gara-gara si ayahnya kasar ngomong, akhirnya tersinggung seorang istri. Mau marah istri, takut nanti jadi besar masalah. Mudah-mudahan dengan ketahanan, kesabaran, menahan emosi, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Kenapa terjadi perkelahian? Karena tidak ada kesabaran. Halo? Hai? Mau gak jadi orang yang sabar? Orang yang sabar, orang yang tabah di dalam pelajaran SKI disebut orang yang sabar, orang yang tabah karena Allah dalam ilmu SKI disebut tunjuk tangan. Sini man. Tadi kata Pak Yai, siapkan 200. Orang yang sabar, orang yang tabah. Dalam ilmu SKI disebut sabar. Orang bersabar. Ada yang lain, jangan diganggu ibu-ibu ya, jangan dikasih tahu. Sini. Mohon maaf ya, belum merasa. Nada wajahnya bisa jawab. Siapa namamu? Mauli. Kelas berapa? Kelas 8. Orang yang sabar, orang yang tabah disebut istilah dalam SKI. Orang yang sabar, orang yang tabah, menerima keputusan daripada Allah disebut dalam SKI apa? Kalau Bapak buat soalnya terus terang-terangan 100% enak kan jawabnya apa? Ada yang jawab? Ada yang bisa jawab? Udah. Yang menjawab adalah Bapak sendiri. Disebut dengan ulul. Siapa yang masuk ke dalam ulul ini? Ada yang bisa jawab? Siapa yang jawab di tangan? Silakan.
nggak tahu pakai internasional. Nah, ulul azmi itu apa? Sebutkan para nabi-nabi yang tergolong ke ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Isa, Nah, nggak usah takut. Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Berapa? Berapa udah disebut? 5. Dua. Nuh, No. Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Betul dah? Betul dah? Kita buka bukan satu apa dia. Bapak sudah janji hanya 2 orang, 200.000. Tinggal 100.000 lagi. Ya, ada apa di video? Karena dia tadi ikut apa namanya? Mawaris. 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 Kita orang Aceh. Sudah lihat ya. Mawaris. Ada gerakan kalau kita mengikut ada sama sampai dengan kalimat-kalimat yang baik dan bagus. Ya, halo. Hai. Aku bingung 100.000 kemudian kamu 100.000. Mau dapat semua? Tinggal 3 menit lagi. Bagi pertama kita harus bersifat mandiri yang setia. Maaf, itu adalah sholat. Biasakan belajar dengan tekun mandiri. Tidak usah belajar sama mama, sama bapak. Sekarang susah belajar sama mama. Belajar susah sama bapak. Kenapa? Jumpa kau sama bapak pun di rumah, bapak memegang hati, mama memegang hati, jawabannya lagi. Jadi jangan lagi belajar sama saya. Jangan lagi belajar sama mama. Belajar. Silakan mandiri. Tidak dapat tidak. Ayah main ketawa sendiri, senyum sendiri, main api. Mama juga seperti itu, main api, ketawa sendiri, ngomong sendiri. Lama-lama jadi inklusi semua. Apa? Karena di sini ada guru inklusi yang menangani inklusi. Yang jadi marah ya. Tidak ada guru dikasih inklusi. Inklusi itu adalah orang yang berkebutuhan khusus. Hari ini bukan hanya anak-anak yang berkebutuhan khusus. Guru-gurunya pun sudah banyak berkebutuhan khusus. Kepala sekolahnya pun banyak berkebutuhan khusus. Artinya kalau ada penyakit kembang biak, sembuh dengan inklusi. Hati-hati itu, hari ini dia ketawa, punya masalah dia sama suaminya, besoknya datang dia berkebutuhan inklusi. Berkebutuhan khusus. Ada apa masalah dari rumah dibawa ke sekolah. Inklusi itu guru berkebutuhan khusus. Mari sama-sama kita perbaiki kalau ada seperti ini. Mudah-mudahan jauh dari sifat-sifat kembang biak. Nah, yang kedua sekaligus yang terakhir harapan Bapak melalui memperingati Rasulullah Muhammad dan Sallallahu Alaihi Wasallam, selain kita mempertahankan memiliki jiwa satria dan kemandirian, mari kita tetap selalu berjuang. Bapak bawa berjuang. Bapak mau dia Roman. Tahu lagunya enggak? Apa perjuangan? Hah? Tahu nggak? Tahu nggak apa perjuangan? Berakit-rakit ke hulu, posisinya juga Abdurrahman. Artinya berjuang itu sepanjang masa. Rasul itu kenapa dia bisa menjadi tauladan? Kenapa dia bisa menjadi nabi yang terakhir dijadikan sebagai sumber ajaran agama Islam? Karena Rasulullah itu dari sejak dirinya taat, patuh, sungguh-sungguh berjuang.
Rasulullah itu rahmatul alamin. Dia kita sama hewan, kita sama tumbuh-tumbuhan, kita sama manusia, bukan hanya dengan sesama muslim. Makanya disebut dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yaitu hadir di atas permukaan bumi Allah itu sebagai rahmat bagi seluruh alam. Apapun yang terdapat di alam, manusia yang muslim, yang baik, tidak pernah hidup dia dengan yang muslim. Itulah karakter Rasulullah. Jadi perjuangan itu harus benar-benar sungguh-sungguh. Mati listrik Bu ya. Berkemungkinan ini mati listrik karena tadi Bapak ke PLN katanya silindara hari ini dipadamkan. Dah. Ini lain lagi suara Bapak. Dah. Jadi perjuangan itu tidak boleh kita berhenti. Silakan terus berjuang, belajar yang lebih baik. Berjuang untuk tidur sendiri yang lebih baik. Ya? Berjuang dan tekun belajar dari beberapa mapel yang ada di sekolah kamu yang lebih baik. Berjuang terus tanpa berhenti-hentinya. Insya Allah kalau kamu sudah berjuang sungguh-sungguh, insya Allah akan ada hasilnya. Itu yang paling penting. Oh bodoh kali aku belajar bahasa Inggris. Berjuang terus belajar bahasa Inggris. Bodoh kali aku belajar bahasa Arab. Berjuang terus belajar bahasa Arab. Tetap berjuang. Rasulullah itu karena tetap dia berjuang sehingga dia mampu mengatasi sekecil apapun dan sebesar apapun persoalan di dalam dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan 100.000. Pertanyaan 100.000. Oh, pertanyaan 100.000. Oi, kamu ngadapnya kemana? Udah melenggeh saya 100. Dah. Siapa yang bisa menerjemahkan yang Bapak lakukan lagu Ummi mengenal bahasa Arab dengan anggota tubuh? Dengarkan. Ummi, 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 sarun rambut, raksun kepala, ujunun telinga, anpun hidung, pamun mulut, lisanun lidah, sinun gigi, unukun leher, yadun tangan, saderun dada, batenun perut, duburun pantat. Ayo, siapa yang bisa membawa lagu yang baru saja Bapak sampaikan? Ada yang bisa? Ayo, 100.000. Ada. Nadanya kita ambil lagi dari lagu Ummi. Bisa? Bisa? Atau guru-gurunya ada yang bisa? Anulah Pak, susah kali lah aku bilang pantat tuh. Apa namanya bahasa Arab? Ngapain susah-susah? Oh ada ibunya bisa Pak Budi. Ini luar biasa nih. Dah. Sekali lagi berikan dulu aplaus buat ibunya. Dah. Ada anak-anak yang bisa? Oh kalau ada anak-anak ibunya mengalah. Oke, sini. Oh ibunya pun Pak Rahman ada yang kasih dua-dua sini. Oke. Kami dengar dulu suara ibumu. Bentar. Ummi, ummi, sarun kepala, saurun rambut, ainun mata, ampun hidung, pamun mulut, uzunun telinga,
Sadarun dada batnun perut yadun tangan rijlun kaki badarun. Oke Bu, terima kasih, luar biasa. Pak Rahman bangun. Bu, jangan dulu Bu, ini ada reward buat Ibu. Pak Rahman dikasih. Oke, alhamdulillah. Oke. Luar biasa. Terima kasih Nak ya. Terima kasih. Ibu keren, hebat. Hebat dia. Udah. Ini suara temanmu lagi kita dengarkan. Siapa namanya Nak? Asyifa Zaras Asyifa Zaras. Kelas berapa? 9. Oke, bisa lagu itu? Ummi, 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 sya'run rambut, ainun mata, anfun hidung, yadun tangan, udunun telinga, lisanun lidah, anfun hidung, yadun tangan, sadarun dada, batanun perut, rijalun kaki, zuburun pantat. Sudah, berikan dulu aplaus. Yang bermasalah kan nadanya. Nadanya kan tadi Bapak bilang ikuti lagu Ummi, 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 sarun rambut, rasun kepala, ujunun telinga, ainun mata, anpun hidung, lisanun lidah, sinun gigi, unukun leher, yadun tangan, sadarun dada, batanun perut, buburun pantat. Kenapa Bapak bilang sampai pantat? Karena lucu. Regionnya kan tidak ada Bapak sebutkan. Boleh. Itu kan nadanya terserah. Yang Bapak sampaikan tadi nadanya. Tapi jangan meleset. Sa'run, numusukurun. Sa'run, rambut. Oke. Karena ini adalah terakhir, bahasa Inggris. Rasulullah dulu tidak ada bahasa Inggris. Dulu belum berlaku bahasa Inggris. Hari ini kita butuh bahasa Inggris. Jadi bukan Bapak tidak mau bahasa Inggris, karena ini adalah momennya Maulid Nabi. Kita sesuaikan 100.000. Ini sudah berkurang pemberian Pak Budi Darmawan. Nanti tambahkan Pak Budi. Oke.